Orang seringkali berbeda pendapat atau banyak menafsirkan tentang istilah pemberdayaan. Sekarang ini harus kita pertegas kepada mereka bahwa pemberdayaan itu memang sebuah pendekatan dan juga konsep. Tetapi datangnya itu istilah dari awal mula bahwa pembangunan sudah seolah-olah pendekatannya kurang meliputi semua aspek. Pembangunan seringkali ditafsirkan menjadi pendekatan fisikal, pembangunan tentang teknologi dan lain sebagainya. Nah, kalau pemberdayaan itu sebenarnya pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan manusia seutuhnya tentu bukan hanya aspek fisik, bukan hanya aspek fisikal, bukan hanya aspek apa yang berkaitan dengan kebutuhan manusia dari sisi aspek fisik, tidak, tetapi bagaimana juga pemberdayaan itu meliputi aspek knowledge, pengetahuan, keterampilan, dan juga aspek-aspek lain yang bersifat manajerial. Apa yang dimaksud dengan manajerial di situ adalah meliputi bahwa manusia punya otak, manusia punya pikiran, manusia punya akal sehat, manusia punya panca indera. Itu sebenarnya harus dimanage sedemikian rupa. Kapan menggunakan kaki, kapan menggunakan tangan, kapan menggunakan semua aspek panca indera yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan pendekatan pemberdayaan. Sehingga dekade ini atau era sekarang ini tidak lagi hanya cukup dengan pendekatan pembangunan yang sifatnya fisikal, tetapi harus juga dengan pendekatan atau mulai dirubah, digeser kepada pemberdayaan untuk tujuan bahwa manusia atau perkembangan itu tidak hanya cukup dengan aspek fisik saja, tapi aspek manusia dengan knowledge-nya, dengan skill-nya, dengan manajerialnya. Begitu kira-kira yang harus kita pertegas sekarang. Ya, eh, ada satu juga yang perlu kita pertegas di dalam hal ini, bahwa ketika kita berpikir tentang pemberdayaan, maka pemberdayaan itu bukan hanya sekedar dimaknai dengan makna konseptual, tetapi harus dimaknai dengan pendekatan praksis. Karena kalau ngomong pemberdayaan itu sebenarnya bukan ngomong soal konsep, tapi ngomong fakta di lapangan. Saya berbicara dengan kelompok tani, saya berbicara dengan mahasiswa, saya berbicara dengan aspek yang lainnya. Maka yang dipraktekkan adalah bagaimana pemberdayaan itu bukan sekedar menghafal apa itu pemberdayaan, tapi pemberdayaan itu apa realitanya di dalam kehidupan sehari-hari. Kami bisa di kebun, bagaimana memberdayakan lahan kering atau lahan terlantar, bagaimana kita produktivitikan atau produksikan ini tanah menjadi tanah produktif, kemudian komoditi apa yang bisa tumbuh di dalam itu juga proses pemberdayaan. Sehingga ketika ngomong kita dalam lingkup yang makro, ketika ngomong fisik, iya oke ada, tetapi manusia di dalam kebun itu juga berpikir tentang, oh iya, bagaimana memanage ini, keahlian, pengetahuan, keterampilan tentang pemberdayaan. Sehingga apa yang dimaksud dengan pemberdayaan itu jelas bukan sekedar konsep atau pendekatan, tetapi pemberdayaan ada juga praksis di lapangan, itu harus jelas dan nyata. Tidak banyak omong-omong tentang pemberdayaan, tetapi faktanya di lapangan apa, itu yang harus dimaknai. Dan sekarang ada satu juga batasan tentang prinsip pemberdayaan itu adalah ada 3 hal. Pertama tentang enabling, empowering, dan juga ada protecting. Apa itu maksudnya? Kalau protecting itu kita harus bisa memprotek, melindungi, jangan sampai ada yang terlantar tanah, masyarakat yang miskin semakin terbawah, semakin terdegradasi dengan hal-hal yang lain. Apa artinya? Bahwa pemberdayaan bisa mengangkat mereka, memprotek mereka untuk jangan sampai terjadi demikian. Kemudian apa itu yang namanya empowering? Empowering adalah memberdayakan mereka. Bukan hanya sekedar tentang bagaimana cara bertani, bagaimana cara memberdaya atau meningkatkan produktivitas lahan pertanian, tapi mereka juga harus pandai. Apa yang dimaksud dengan pengolahan tanah dari perencanaan? Bagaimana cara melaksanakan penanaman? Bagaimana memanen? Bagaimana segala macam tentang termasuk juga marketing. Itu juga empowering. Jadi nampaknya fisik, tetapi apa yang terjadi adalah secara keseluruhan berkaitan. Nah, yang berikutnya adalah enabling. Enabling itu adalah sesuatu yang harus juga kita jadikan bahwa
kita harus larut ke dalam sesuatu yang sifatnya membela yang punya kepentingan mendesak, membela kepada yang sangat membutuhkan. Itulah inti daripada pemberdayaan. Jadi jelas pada kita, dan mari kita bukan hanya sekedar kampanye kan, tetapi kita butuh sekarang ini adalah kader-kader pemberdayaan, baik di desa, dimanapun berada. Karena dengan cara kita memahami pemberdayaan secara utuh, maka kita dalam titik itu pun, pada itu pun kita sudah bisa melakukan apapun. Jadi tadi kita berbicara soal pemberdayaan itu secara makro. Nah sekarang mari kita lihat. Saya bersama kelompok tani milenial dan ada juga ibu-ibu yang akan ikut di dalam kelompok tani kami ini. Dan apa yang terjadi adalah bahwa kita bukan hanya sekedar menanam cabai lalu memetiknya, tetapi bagaimana mereka juga belajar dari mulai persiapan tanah, tanah, kemudian bagaimana cara menanam, bagaimana cara merawat, bagaimana cara memanennya, sampai ke bagaimana memasarkannya, begitu ya? Nah sekarang udah tahu belum dari mulai ngolah tanah sampai memanen? Udah tahu. Ibu-ibu tahu belum? Belum. Kalau nyambelnya udah tahu belum? Jadi ibu-ibu kan sekarang ini mau belajar ya kan? Ya. Tentang bagaimana bukannya sekedar bagaimana cabai diolah, tetapi cabai ditanam, cabai dijadikan semacam alat kesejahteraan, dan disitulah yang disebut dengan aspek manajerial. Jadi kalau kita sekarang ini punya pengetahuan, punya keterampilan menanam cabai, lalu kita mempraktekannya, nah disitulah lingkup yang disebut dengan pemberdayaan. Jadi kita sangat senang pagi ini ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah siap untuk memetik memetik cabai, dan ini adalah panen yang sudah berapa kali? 18 kali. Ya, 18 kali. Oh, biasanya hanya 14 kali, sekarang sudah 18 kali. Dan ini yang ke berapa kali nih ibu-ibu ikut? Baru 18 itu Pak. Enggak apa-apa. Tapi yang pasti kan kita ini sekarang sedang menikmati karya-karya kita ya. Kita dari mulai nanam sampai ke memanen dan melaksanakan pemasarannya. Gimana ibu-ibu, senang atau tidak nih? Bapak-bapaknya kalau setiap hari pagi di sini nggak masalah kan ya? Nggak masalah ya. Pertanian tuh tidak harus selalu kotor kan ya? Ya enggak. Saya kelihatan bersih atau tidak petani? Bersih. Baik, begitu saya kira semua pun yang ada di Nusantara, siapapun yang ada di manapun, mari kita yuk berbicara pemberdayaan bukan sekedar omong, tetapi praktek di dalam kegiatan keseharian. Ada lahan kosong, lalu olah. Ada tanaman yang bisa dijadikan alat komoditi pertanian, tanam. Soal nanti tumbuh dan tidaknya tergantung perawatan dan pemeliharaan. Begitu ya? Ya. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu. Yuk kita lanjutkan pertanian kita supaya hijau semua hamparan kita ini. Siap? Siap. Baik, jadi setelah tadi jalan-jalan, kemudian melihat cerita tentang praksisnya konsep pemberdayaan, boleh saya simpulkan sekarang bahwa pemberdayaan itu adalah proses meningkatkan, menguatkan dari mulai aspek pikiran, keterampilan sampai ke aspek manajerial. Yang kedua, pemberdayaan prinsip utamanya adalah mengoptimalkan potensi yang ada di lokal. Yang kedua, bagaimana meningkatkan atau mengoptimalkan partisipasi masyarakat dengan aspek gendernya. Yang ketiga, ketika kita ngomong soal pemberdayaan, ada dan tidak boleh lepas dari aspek enabling, aspek protecting, dan aspek empowering. Saya kira ini yang mungkin nanti kita harus pelajari lebih lanjut, dan bagaimana konsep ini akan menjadi sebuah konsep yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan, menjadi alat kesejahteraan dan alat motivasi untuk semua pihak, mulai dari level desa sampai ke level yang ada di luar desa. Saya kira mudah-mudahan itu yang bermanfaat buat kita semua, termasuk saya pun tertantang untuk yuk kita sama-sama kampanyekan. Pemberdayaan bukan hanya omong, pemberdayaan bukan hanya berbicara konsep, tapi pemberdayaan membutuhkan praksis di lapangan, praktek yang ada di lapangan.